Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan nama-nama anggota. Yang pertama Tesalonika Wilar, kedua Julita Larunu, ketiga Meisyana Manoy, keempat Jessica Domuno. Dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan untuk memenuhi tugas UAS keperawatan kritis oleh dosen pengampu Nurse Hani Ronald Makarimbon, Escape MCAP, tentang cedera kepala berat atau CKB. Definisi cedera kepala yaitu adanya deformasi berupa penyimpangan bentuk atau penyimpangan garis pada tulang tengkorak. Percepatan dan perlambatan yang merupakan perubahan bentuk dipengaruhi oleh perubahan peningkatan pada percepatan faktor dan penurunan kecepatan, serta rotasi yaitu pergerakan pada kepala dirasakan juga oleh otak sebagai akibat perputaran pada tindakan. Cedera kepala adalah keadaan di mana struktur lapisan otak dari lapisan kulit kepala, tulang, tengkorak, durameter, pembuluh darah serta otaknya yang mengalami cedera, baik yang trauma tumpul maupun trauma tembus. Etiologi. Yang pertama, menurut Hudak dan Gallo tahun 1996 mendeskripsikan bahwa penyebab cedera kepala adalah karena adanya trauma yang dibedakan menjadi dua faktor, yaitu pertama, trauma primer yang terjadi karena benturan langsung atau tidak langsung. Kedua, trauma sekunder terjadi akibat dari trauma saraf melalui akson yang meluas seperti intrakranial, hipoksia, hiperkrepnia, atau hipotensi sistemik. Kedua, trauma akibat persalinan. Ketiga, kecelakaan kendaraan bermotor atau sepeda dan mobil, kecelakaan pada saat berolahraga. Keempat, jatuh, dan kelima, cedera akibat kekerasan. Yang berikutnya yaitu klasifikasi. Cedera kepala dapat diklasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan mekanisme. Trauma tumpul adalah trauma yang terjadi akibat kecelakaan kendaraan bermotor, kecelakaan saat olahraga, kecelakaan saat bekerja, jatuh maupun cedera akibat kekerasan atau pukulan. Trauma tembus, trauma yang terjadi karena tembakan maupun tusukan benda-benda tajam atau runcing. Yang kedua, berdasarkan beratnya cedera. Cedera kepala berdasarkan beratnya cedera didasarkan pada penilaian Glasgow Scale Coma atau GCS. Dibagi menjadi 3 yaitu yang pertama cedera kepala ringan, kedua cedera kepala sedang, ketiga cedera kepala berat. Yang ketiga berdasarkan morfologi. Terbagi menjadi 3 yaitu yang pertama cedera kulit kepala, kedua fraktur tengkorak, dan ketiga cedera otak. Tentang manifestasi klinis. Yang pertama, hilangnya kesadaran kurang dari 30 menit atau lebih. Kedua, kebingungan. Ketiga, iritabel. Keempat, pucat. Kelima, mual dan muntah. Keenam, pusing. Ketujuh, nyeri kepala hebat. Kedelapan, terdapat hematoma. Kesembilan, kecemasan. Kesepuluh, sukar untuk dibangunkan. Kesebelas, bila fraktur, mungkin adanya cairan cerebrospinal yang keluar dari hidung. Patofisiologi, yaitu otak dapat berfungsi dengan baik bila kebutuhan oksigen dan glukosa dapat terpenuhi. Energi yang dihasilkan di dalam sel-sel saraf hampir seluruhnya melalui proses oksidasi. Otak tidak mempunyai cadangan oksigen, jadi kekurangan aliran darah ke otak walaupun sebentar akan menyebabkan gangguan fungsi. Demikian pula dengan kebutuhan oksigen sebagai bahan bakar metabolisme. Otak tidak boleh kurang dari 20 mg/sen karena akan menimbulkan koma. Kebutuhan glukosa sebanyak 25% dari seluruh kebutuhan glukosa tubuh, sehingga bila kadar glukosa plasma turun sampai 70%, akan terjadi gejala-gejala permulaan disfungsi cerebral. Pada saat otak mengalami hipoksia, tubuh berusaha memenuhi kebutuhan oksigen melalui proses metabolik anaerob yang dapat menyebabkan dilatasi pembuluh darah. Pada kontusia berat, hipoksia atau kerusakan otak
akan terjadi penimbunan asam laktat akibat metabolisme anaerob. Hal ini akan menyebabkan asidosis metabolik. Pemeriksaan diagnostik yaitu yang pertama CT scan dengan atau tanpa kontras mengidentifikasi luasnya lesi, perdarahan determinal ventikuler, dan perubahan jaringan otak. Catatan, untuk mengetahui adanya infrak atau iskemia jangan dilakukan pada 24 sampai 72 jam setelah injury. Yang kedua, MRI digunakan sama seperti CT scan dengan atau tanpa kontras radioaktif. Yang ketiga, cerebral angiography menunjukkan anomali sirkulasi cerebral seperti perubahan jaringan otak sekunder menjadi edema, perdarahan, dan trauma. Yang keempat, EEG atau elektrosepalograf. Yang kelima, X-ray. Yang keenam, BAR. Penata laksanaan. Secara umum, penata laksanaan terapeutik pasien dengan trauma kepala adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, observasi selama 24 jam. Kedua, jika pasien masih muntah sementara dipuasakan terlebih dahulu. Makanan atau cairan pada trauma ringan, bila muntah-muntah hanya cairan infus dextrosa 5%, amnifusin, aminovel 18 jam pertama dari terjadinya kecelakaan. 2-3 hari kemudian diberikan makanan lunak. Yang ketiga, berikan terapi intravena bila ada indikasi. Yang keempat, pada anak diistirahatkan atau tirabaring. Yang kelima, terapi obat-obatan. Sekarang kita masuk pada pathway cedera kepala. Yang pertama, ekstrakranial. Saat terjadi ekstrakranial, terputusnya kontinuitas jaringan kulit, otot, dan vaskuler. Kemudian terjadi perdarahan dan hematoma. Saat terjadi perdarahan, terjadilah peningkatan TIK atau tekanan intrakranial. Kemudian terjadi peregangan duramen dan pembuluh darah dan mengakibatkan nyeri. Saat terjadi peningkatan TIK atau tekanan intrakranial, terjadilah kompresi pada batang otak. Saat terjadi kemungkinan itu juga terjadi penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Kemudian tulang kranial, terputusnya kontinuitas jaringan tulang. Kemudian terjadi resti infeksi. Terjadi gangguan suplai darah, terjadi iskemia, hipoksia, dan mengakibatkan perubahan resiko perfusi jaringan cerebral. Dan yang terakhir, intrakranial, jaringan otak rusak atau kontusio laserasi. Perubahan pada autoregulasi, terjadi kejang. Kemudian terjadi resti injury dan penurunan kesadaran. Saat terjadi resti injury, mengakibatkan resti gangguan irigasi integritas kulit. Kemudian terjadi gangguan mobilitas fisik dan bed rest total, akumulasi cairan beserta bersihan jalan nafas yang tidak efektif. Kita masuk pada asuhan keperawatan. Di sini kita mengangkat 3 diagnosa keperawatan. Yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif berdasarkan akumulasi cairan. Yang kedua, resti gangguan integritas fisik berdasarkan imobilitas. Dan yang terakhir, gangguan rasa nyaman nyeri berdasarkan peningkatan TIK atau tekanan intrakranial. Di sini saya akan hanya menjelaskan satu saja diagnosa keperawatan, yaitu yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif berdasarkan akumulasi cairan. Dengan tujuan setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan klien dapat mempertahankan potensi nafas dengan kriteria hasil. Yang pertama, bunyi nafas vaskuler, tidak ada sputum, dan yang terakhir, masukkan cairan yang adekuat. Intervensi yang dilakukan, kaji kepatenan jalan nafas, beri posisi semi-Fowler. Ketiga, lakukan penghisapan lendir dengan hati-hati selama 10-15 menit. Catat sifat-sifat warna dan bau sekret. Lalu lakukan bila tidak ada retak pada tulang, basal dan robekan pada dural. Keempat, berikan posisi semi pronelateral atau miring. Kelima, terlentang setiap 2 jam.
Pertahankan masukkan cairan sesuai kemampuan klien. Dan yang terakhir, berikan bronkodilator dan aerosol sesuai indikasi. Rasional, penghisapan dan membersihkan jalan nafas dan akumulasi dari sekret dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari terjadinya iritasi dan refleks pada vagal. Kedua, posisi semi-prone dapat membantu keluarnya sekret dan mencegah aspirasi, mengubah posisi untuk merangsang mobilisasi sekret dari saluran pernafasan, membantu mengencerkan sekret, meningkatkan dan pengeluaran sekret, meningkatkan ventilasi dan membuang sekret, serta relaksasi otot halus atau spons bronchus. Terima kasih. Comparsion of National Airway Warnings Chore News and Reviewed Trauma Chore RTS in Taume Prediction of Health Injury Patients. Cedera kepala merupakan masalah global dengan autonomi, mortalitas dan mobilitas sebesar 90%. Autonomi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh status fisiologis yang dapat dinilai menggunakan sistem prediksi News dan RTS yang tervalidasi dan sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan News dan RTS dalam prediksi autonomi pasien cedera kepala. Penelitian ini berupa observasional, analitik, dan desain cohort prospektif dan teknik countive sampling dengan 48 sampel dari IGD, RSUD Ulin Banjarmasin, RSUD Banjarmasin, Idaman Banjarbaru, dan RSUD Ratu Salecha, Martapura pada November 2017 Januari 2018. Berdasarkan penelitian ini didapatkan rata-rata pasien cedera kepala berusia 35,54 tahun laki-laki disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas dan memiliki autonomi hidup sebesar 8. Demikian sedikit penjelasan dari kelompok kami tentang cedera kepala berat. Diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri.
Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.